Assalamualaikum warahmatullahi 8, wabarakatuh. 7, 6, Sahabat 5, Rahman, 4, welcome back to 3, my channel. 2, 1, 0. Pada video kali ini kita akan membahas kuras kolam, khususnya udang lobster air tawar ya. Yang perlu kita perhatikan dalam kuras kolam lobster air tawar, yang pertama, kapan waktunya kuras. Yang kedua, kenapa harus dikuras. Oke, kita bisa lihat di video ini kapan waktunya dikuras. Waktunya dikuras bisa dilihat dengan beberapa faktor, diantaranya yang pertama, kita dicium airnya, air kolamnya kita cium. Kalau kita kerasa berbeda atau tidak normal, maka itu wajib hukumnya untuk kuras kolam. Nah, yang kedua, kita bisa dilihat dari sisa-sisa makanan ya, sisa-sisa makanan yang ada di kolam tersebut. Jika sisa makanan yang masih ada banyak, maka hal itu wajib hukumnya untuk kita kuras kolam. Kalau sehari 2 hari kita ada masih sisa makanannya, ya kita bersihkan aja dulu. Tapi ketika udah yang faktor pertama itu baunya sudah tidak normal, yang kedua sisa makanannya terlalu banyak, maka wajib. Ini kapan waktunya, yaitu ketika dua faktor itu terutama. Dan bisa kita lihat di video ini itu ada yang mati juga. Nah, beberapa ada yang mati, maka udah tidak normal posisi kolamnya ini. Entah tidak baik untuk molting atau ganti kulit ya, buat lobster itu tidak baik. Yang kedua, tadi yang pertama kita bahas kapan waktunya untuk kuras. Yang kedua, kenapa? Ya, seperti kita bahas yang sebelumnya di poin pertama. Pertanyaannya sebenarnya udah dijawab di poin pertama. Kenapa harus kita kuras kolamnya? Jadi antaranya akan menyebabkan kematian loh buat udang lobster tersebut. Karena satu, udah faktornya nggak normal, suasananya nggak normal, baunya sudah tidak normal, airnya tidak normal ya, maka jangan salahkan kalau lobsternya pada mati gitu. Makanya banyak pemula bertanya, kenapa kok lobster kami banyak yang mati? Yaitu diantaranya harus kita benar-benar perhatikan, jangan sampai seperti ini video ini tuh, lobster banyak lumutnya, udah banyak berbaur dengan lumut ya. Kalau di sini lumut apa ya bahasa Indonesia ini? Kasihan buat lobsternya, nggak jernih. Sekalipun di habitat di luar itu mereka ya kumal-kumal kayak gitu, tapi berbeda dengan budidaya. Kebiasaan dari lobster
secara nalurinya, kalau sudah tidak betah maka akan mendarat ke atas permukaan air. Kenapa ya? Itu karena kondisi airnya, keadaannya, suasananya sudah tidak memungkinkan. Kalau tidak mendarat biasanya akan mati. Kita lanjut ke kolom berikutnya ini. Apakah ini juga harus wajib dikuras? Kita lihat dari posisi airnya masih jernih ya. Itu bukan sisa-sisa makanan, tapi tampak karena bening itu pakai plastik ya. Nah, ini kolam yang ini sama bening, masih bening, tidak usah tidak perlu ini, sekalipun banyak banyak. Nah, kalau ini wajib, tapi masih jernih posisinya, posisi airnya masih jernih, cuman banyak sisa makanannya, maka kita wajib untuk diambil saja sisa makanannya. Ini kolam khusus untuk indukan yang bertelur ya. Biasanya yang gendong telur itu kalau kita kasih makan hanya sedikit juga, kadang-kadang nggak dimakan. Yang perlu kita perhatikan itu. Nah, ini posisi anakan ya, masih 1 bulan usianya. Kurang lebih 1 inch up. Ini masih kelihatan aman, airnya masih jernih, tidak keruh dan tidak bau. Sekalipun masih banyak sisa makanan, cukup kita ambil aja, saring aja sisa makanannya. Sekalipun posisi siang hari itu mereka pada nyumput ya, penyumput itu pada sembunyi loh. Kalau posisi siang itu pada sembunyi mereka. Terima kasih. Itulah tips dan trik kita saling berbagi bagaimana, kapan, dan kenapa kita harus kuras kolam. Semoga bermanfaat videonya. Jika bermanfaat, silakan bagikan videonya ke teman-teman kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.